pribadi nih kepada tim kuasa hukumnya. Ya, jadi tadi ada beberapa ya catatan poin dari kami terhadap replik itu mengenai kami menganggap itu adalah serangan personal, gitu kan? Serangan personal itu yang pertama disampaikan oleh jaksa melalui replik itu adalah bahwa kami itu di apa ya disuruh belajar lagi lah kira-kira begitu ya. Nah saya pikir ini kan bukan soal ranahnya ya, soal ranah mengenai apakah itu adalah konteks dari sebuah argumentasi hukum itu tidak lagi ke sana gitu kan. Nah kemudian yang kedua yang menjadi catatan kita bahwa argumentasi yang kami sampaikan di dalam nota pembelaan perkara ini dianggap oleh jaksa itu sebagai sebuah halusinasi yang pertama itu, yang kemudian disimpulkan itu akan memberatkan terdakwa gitu kan dalam kasus kita. Nah kalau seperti itu dalilnya jaksa, berarti benarlah selama ini tuduhan dari kita bahwa perkara ini bukan didasarkan pada fakta, ya kan? Berarti apa yang didalilkan oleh Nikita dalam nota pembelaannya terdahulu, termasuk kami juga, adalah benar bahwa tuntutan yang disampaikan kepada Nikita itu bukan tuntutan yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Terbukti tadi jaksa menyampaikan bahwa argumentasi hukum yang kami sampaikan dalam nota pembelaan justru akan memberatkan Nikita. Nah, konteksnya memberatkan kita ini dalam apa gitu? Padahal kami menyampaikan terhadap tuduhan jaksa mengenai unsur pasal 27B junto pasal 45 dan pasal 3 Undang-Undang TPK itu unsurnya tidak terpenuhi ya. Nah, maka di sini menjadi subjektivitas dari jaksa juga, dikatakan bahwa justru karena kami berargumentasi seperti itu maka akan memberatkan kita gitu loh. Nah inilah yang kami bilang tadi, sehingga dibilang kami harus belajar lagi. Kalau kita mau berdebat hukum ya, jangan menyerang personal gitu. Kami tidak pernah menyerang personal dari jaksa. Dalam pledoi kami tidak pernah menyerang secara pribadi dari jaksa itu sendiri. Jaksa yang menangani perkara ini tidak pernah kami bilang bahwa Anda itu harus belajar, bahwa Anda itu harus bekerja lebih bagus, tidak seperti itu ya. Nah kalau kami balas lagi nanti seperti ini, jatuhnya nanti debat kusir. Kami di sini bilang nanti dalam duplik ya, seharusnya jaksa yang harus belajar gitu. Ya mohon maaf, mereka suruh belajar kita bicara soal apa? Ini soal etika gitu, soal etika dalam hukum acara pidana gitu. Nah tidak semestinya itu disampaikan oleh jaksa dalam forum persidangan ini gitu. Sangat menyayangkan ketika kata-kata menyerang pribadi. Gue sangat, itu kan saya katakan itu kita tidak bisa sebenarnya praktisi hukum manapun ya di Indonesia ini itu tidak akan setuju kalau kemudian ya penegak hukum yang diartikan penegak hukum itu jaksa, penasihat hukum, majelis hakim itu menyerang secara personal gitu kan. Nah inilah yang kami sayangkan terhadap replik jaksa itu ya, seolah-olah mereka lebih paham gitu ya, seolah-olah mereka lebih pinter. Nah padahal kita dalam hal ini, dalam permasalahan ini mau mencari kebenaran yang sebenar-benarnya gitu. Adapun perdebatan kita selama ini dalam persidangan itu adalah perdebatan yang biasa-biasa saja gitu. Jangan diartikan perdebatan itu sebagai sebuah permusuhan, apalagi itu permusuhan personal gitu ya. Kami dibilang belajar lagi personal. Kita ini belajar sudah sampai S3 loh, gitu loh maksud saya. Bukan kita tidak mau merespon mereka, tapi mereka itu yang memulai gitu ya. Nanti kemudian kalau kita balas ya jangan juga nanti tersinggung kalau misalnya ada balasan dari kami sebagai penasihat hukum gitu. Ya nanti kan setelah dari sini kan kita dikasih kesempatan untuk mengajukan duplik.
di hari Kamis ya. Di hari Kamis tanggal 23 ini kita diberi kesempatan untuk mengajukan publik ya. Nanti dalam publik itu kita tanggapin lagi gitu kan, ada beberapa hal seperti tadi misalnya soal foto, kata versi jaksa, foto itu katanya sebagai alat ancaman. Dia tetap pada pembelaannya sebagai alat ancaman. Foto belum real sama satu dua bukti nota pembelian. Nah, bukti nota pembelian itu ya di fakta persidangan diperoleh Nikita dari saksi Yosi ya. Nah, kalau itu dibilang sebagai alat ancaman yang sudah diburamkan, berarti yang memburamkan itu siapa, harus dicari tahu dulu. Niki Yosi dalam persidangan dia sebutkan, iya saya yang mengirimkan bukti itu, bukti pembelian nota itu kepada Nikita. Nah, kalau itu diburamkan karena dianggap seolah-olah itu masih menjual, berarti harus dicari tahu dulu siapa yang memburamkan bukti pembelian itu gitu loh. Nah, di sini sementara di fakta persidangan tidak ada yang memburamkan itu. Bahkan kita serahkan bukti itu ke majelis hakim secara utuh melalui proses pembuktian pada saat itu. Nah, kalau ini kita tutup-tutupin, ngapain kita buka di persidangan? Kan begitu. Nah, ini yang menurut kami agak keliru jaksanya, memberikan pendapat soal itu keliru. Bukan barang bukti, fakta. Kalau jaksa tadi dalam repliknya dia sampaikan itu bahwa baik Nikita maupun kami penasihat hukum itu tidak menyajikan fakta hukum secara utuh. Tapi balik juga mereka menyajikan fakta hukum secara utuh, kan begitu. Ini kan boleh namanya juga argumentasi gitu loh. Kan semua ini kita ungkapkan di persidangan. Misalnya saya ambil contoh tadi, dibilang bahwa kami tidak mengambil secara utuh atau mengambil fakta persidangan secara parsial, sepotong-sepotong, kan? Nah, fakta di persidangan masih banyak, sampai hari ini masih banyak beredar fakta di persidangan bahwa saksi yang namanya Chandra Agusman itu dia tegas menyatakan di persidangan bahwa dia itu melihat video call antara Mail dan Reza Gladys di mobil. Itu fakta loh. Fakta itu yang kemudian kami kutip di persidangan disimpulkan oleh jaksa itu tidak pernah ada. Ayo kita buka-bukaan video rekaman gitu loh. Rekaman persidangan. Kami juga merekam proses persidangan ini. Maka kami bilang saksi Chandra Agusman itu di persidangan dia bilang, saya melihat Reza Gladys video call sama Mail. Nah, ternyata fakta di persidangan video call itu ada di rumah, bukan di mobil. Itu loh yang pernah mau diputar tapi nggak jadi kan, ingat kan? Nah, itu fakta itu tidak sinkron dengan keterangannya saksi gitu loh. Nah, maka waktu itu saya bilang sama Pak Hakim, saya keberatan. Ini yang benar mana faktanya? Apakah di mobil atau di rumah? Kan masih ingat teman-teman itu. Hakimnya bilang silakan kalian simpulkan sendiri gitu loh. Nah, maka kalau dibilang kami tidak sesuai fakta, bagaimana dengan mereka yang tidak menguraikan fakta yang sebenarnya? Itu dua orang yang ngomong, saksi Sylvia Novitasari, saya masih ingat. Saksi Agusman Chandra, saya masih ingat. Mereka berdua ada di mobil bersama-sama dengan Reza Gladys. Tapi versi berikutnya, Reza Gladys bilang bukan di mobil, tapi di rumah. Itu sama keterangannya dengan suaminya atau ini. Nah, sekarang fakta mana yang kita mau pakai gitu loh. Ya, kalau kita mau pakai fakta di dalam mobil, berarti ini tidak benar. Yang di rumah, kalau kita mau pakai fakta yang di dalam rumah, berarti mobil tidak benar, kan gitu saya bilang. Makanya dalam kesimpulan pledoi kami, tuntutan jaksa itu bertentangan dengan fakta gitu. Oke, Bang, terakhir